Apakah kehadiran BRICS menakutkan bagi NATO, G7, dan G20? Tampaknya, pertanyaan ini telah menjadi kenyataan setelah melihat apa yang terjadi di Amerika Serikat dan gelombang kejut yang diciptakannya, dan kita juga dapat melihat hari ini begitu banyak negara yang mendaftar untuk bergabung dengan BRICS. Banyak negara lebih memilih kemitraan yang menguntungkan secara ekonomi dan bisnis, sementara di kelompok lain yang hanya mengejar keuntungan politik. Barat hanya bermitra dengan negara-negara yang memberinya keuntungan politik, dan hal ini telah membuat banyak negara merasa dimanfaatkan oleh sekelompok orang-orang ini. Dan sekarang banyak orang telah menyadari bahwa semua itu hanyalah dukungan kata-kata tanpa manfaat nyata, dan karena hal ini pula BRICS menjadi kian berkembang. BRICS akan menjadi unit terbesar dan tersukses di dunia, dan Barat akan tertinggal dan tenggelam dengan sendirinya. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana BRICS yang berkembang pesat dan memberikan banyak manfaat bagi semua orang, dan mengapa banyak negara menghindari Barat. Ada banyak alasan mengapa lebih banyak negara antusias untuk bergabung dengan unit ini. Dalam beberapa waktu, BRICS telah menempatkan dirinya menjadi kekuatan baru di pasar global dan telah menjadi unit terbesar dalam perdagangan yang luar biasa ini. Negara-negara yang tergabung di dalam BRICS membawa banyak nilai. Saat ini, China, India, dan Rusia adalah negara yang kuat. Negara-negara ini memiliki militer yang kuat dengan teknologinya yang canggih. Ini adalah salah satu faktor yang cukup menjauhkan musuh dan pesaing lainnya, dan kekuatan ini menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan dunia. Banyak orang berpikir bahwa BRICS dibuat hanya untuk menjadi unit ekonomi terbesar dunia, akan tetapi tujuan dibalik pendiriannya jauh lebih mengesankan. Orang yang berpikir bahwa BRICS hanyalah sekedar kerjasama bisnis dan investasi, di mana para mitra akan saling menguntungkan secara ekonomi, dan BRICS tidak akan dapat bersaing dengan G7 atau NATO. Ini terlihat bahwa seolah-olah korporasi ini hanya peduli pada ekonomi, tetapi banyak aspek lain yang tidak dipertimbangkan oleh negara-negara Barat. Bergabung dengan G7 atau NATO berarti telah sepakat, harus menuruti dan bertindak sesuai dengan mereka, walaupun jika kepentingan Anda tidak sesuai dengannya. Barat selama ini telah memberlakukan banyak keputusan kepada negara lain, dan tindakan mereka telah membawa banyak negara ke dalam sebuah masalah. Akan tetapi, walaupun kebijakan Barat sangat bertentangan dan merugikan, mereka tetap harus mengikutinya dengan alasan mewakili persatuan. Dengan berdirinya BRICS, ini menjadi harapan baru bagi negara-negara yang tidak ingin menjadi bagian dari Barat. Dalam sebuah artikel, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa Indonesia tertarik untuk masuk sebagai kandidat anggota baru BRICS. Saat ini, ada sekitar 20 negara telah menunjukkan minat mereka untuk menjadi anggota BRICS. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa BRICS berdiri belum begitu lama, dan peningkatan minat dari 20 negara ini telah menunjukkan tanda positif atas berdirinya unit ini. Jika 20 negara ini bergabung, maka dampaknya akan mengubah hidup banyak orang. Ini bukan hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga pada sektor lainnya juga akan meningkat. Mungkin bagi negara-negara Barat, korporasi ini akan menjadi ancaman. Karena jika daftar keanggotaan negara-negara di BRICS terus bertambah, maka dalam beberapa tahun ke depan, BRICS akan menjadi satu kesatuan dari semua negara kecuali Barat, dan ini akan menjadi potensi ancaman bagi Barat. Banyak orang masih bertanya, mengapa dalam beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak negara yang berminat untuk bergabung dengan BRICS, dan apa yang sebenarnya terjadi belakangan ini? Mengapa banyak negara menghindari bermitra dengan negara-negara Barat? Walaupun BRICS memiliki gagasan untuk berekspansi, tetapi BRICS mempunyai kriteria tertentu. Dengan bergabungnya ke dalam BRICS, ini dapat mempengaruhi keseluruhan grup, dan pemilihan kandidat yang tepat telah menjadi prioritas. Para anggota BRICS saat ini telah sepakat untuk memiliki pemahaman mendalam tentang kriteria untuk keanggotaan baru, dan tidak mungkin menandatangani surat apapun sebelum memahami kepentingan negara lain. BRICS ingin berkolaborasi dengan pasar lain. Itu juga yang menjadi salah satu tujuan utama untuk menerima negara-negara berkembang lainnya.
Kita juga harus memahami bagaimana negara berkembang dapat juga memberikan manfaat untuk BRICS, juga mengapa negara berkembang yang menjadi prioritas dibandingkan negara maju. Alasan dibalik itu adalah karena negara berkembang adalah pasar besar yang potensial. Ada celah di negara berkembang ini yang dapat diisi oleh negara-negara seperti Rusia, China, dan India. Tujuannya adalah jika negara berkembang ingin menjadi bagian BRICS, negara-negara ini dapat membantu memberikan pasar dan semua dukungan yang mereka berikan ini tetap berada di dalam grup. Jadi, daripada China membantu negara lain dengan inisiatif sabuk dan jalan, maka akan jauh lebih baik lagi jika China membantu negara-negara anggota BRICS sendiri. Misalnya, ketika China membantu Indonesia, tetapi jika Indonesia tidak menjadi bagian BRICS, kemungkinan Barat masih akan mengganggunya dengan beberapa tekanan. Akan tetapi jika Indonesia menjadi bagian BRICS, tentu proyek di Indonesia akan tetap aman dan Indonesia tidak akan berada di bawah tekanan apapun. Dan kasus nikel Indonesia adalah pelajaran berharga yang bisa dipetik. Lantas kenapa secara mendadak sebanyak 20 negara ingin menjadi anggota BRICS? Konflik antara Rusia dan Ukraina menjadi salah satu alasan terbesar akan hal ini. Setelah terjadinya konflik, dunia terbagi menjadi 3 pihak. Pihak pertama yang berpikir NATO yang bertanggung jawab atas terjadinya konflik ini. Pihak kedua yang berpikir konflik ini adalah karena Rusia. Dan pihak ketiga adalah pihak yang netral. Pihak yang menganggap Rusia bersalah atas konflik ini adalah pihak yang telah memiliki kekuatan yang kuat dan mereka itu adalah Barat. Dan pihak ini telah membuat segalanya menjadi sulit. Mereka selalu menggunakan cara-cara ilegal dan kotor dalam politik mereka. Mereka memaksa negara lain untuk melakukan hal-hal yang mereka inginkan. Kerjasama dengan Barat tidak didasarkan pada kepentingan hukum, tetapi lebih kepada kepentingan politik, seperti pemaksaan kebijakan misalnya. Di masa depan, jika ada negara yang berkonflik, maka negara tersebut tidak akan dapat mempertahankan bisnisnya dengan siapapun selama masih berada di bawah tekanan Barat. Barat dapat menghancurkan suatu negara jika tidak mau menuruti setiap kemauannya, dan karena itulah mengapa banyak negara ingin bergabung menjadi bagian BRICS. Sangat jelas bahwa di masa depan akan lebih banyak lagi negara yang ingin bergabung dengan BRICS, dan suatu hari nanti semua negara akan lebih memilih kemitraan, dan waktunya mungkin tidak akan lama lagi. Kita semua akan mendengar pengumuman secara resmi negara-negara ini telah menjadi bagian dari BRICS. Pertanyaannya, apakah Barat akan dibiarkan sendiri dengan politik kotornya? Dan bagaimana reaksi Barat atas semua ini? Apakah ada kemungkinan negara-negara Barat akan meninggalkan G7 dan NATO? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.